Kali ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dengan judul Berislam secara moderat dengan subbab moderasi dalam syariat. Perkenalkan, nama saya Jiritis Rashid, nomor presensi 13. Perkenalkan, nama saya Mufti Fahmi Bisyaka Masida, presensi 17. Perkenalkan, nama saya Nabila Saidatul Amira, presensi 18. Perkenalkan, saya Nafisya Nusasihat, nomor presensi 19. Yang pertama adalah pengertian fikih dan syariat. Fikih yakni pemahaman Islam secara umum, baik tentang akidah, hukum, tasawuf, dan yang lainnya. Syariah dan fikih merupakan dua hal yang berbeda. Syariah adalah agama itu sendiri, yakni isi risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap keduanya. Perbedaan fikih dan syariat. Dari sumber datangnya, syariat bersumber dari Allah melalui utusannya. Sedangkan fikih bersumber dari manusia, pendayagunaan akal pikiran dengan menggunakan sejumlah metode dan kaidah yang telah dibuatnya sendiri atau disebut dengan ijtihad. Misalnya, fikih meski dasarnya syariat, namun lahir dari pemikiran manusia yang tidak dipastikan selalu benar atau disebut dengan maksum. Fikih terbuka untuk dikritik dan dibenarkan. Oleh karena itu, pemikir boleh mengkritik dan membenarkannya. Perbedaan syariat dan fikih menurut Abdullah. Pertama, istilah fikih yang awalnya sebagai aktivitas mental, yakni pemahaman, berubah menjadi pemahaman yang lebih konkret, yaitu pemahaman atau pengetahuan yang didapat melalui pengujian terhadap perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Pengetahuan di sini mulanya mencakup semua disiplin syariat, tapi kemudian menyempit hanya tentang hukum semata. Kedua, syariat berbeda dengan fikih. Syariat adalah keseluruhan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan fikih digunakan untuk menunjukkan aturan khusus yang dihasilkan melalui pemahaman dan interpretasi terhadap materi syariat atau sumber-sumber lain, yakni sunnah, ijma, qiyas, istihsan, maslah mursalah, uruf, dan yang lainnya. Syariah sumbernya dari Allah, sedangkan fikih sumbernya dari manusia. Ketiga, istilah syariat Islam dalam perkembangannya sering dipertukarkan dengan fikih. Syariat bukan lagi bermakna perintah dan larangan yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah, melainkan hasil permaknaan terhadapnya yang dijelaskan di dalam fikih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan dan perbedaan syariat dan fikih. Tujuan syariat sangat jelas, yaitu untuk menciptakan kebaikan. Tetapi dalam praksisnya ada banyak pemikiran dan tindakan seseorang yang mengatasnamakan syariat, justru membawa petaka bagi manusia sendiri. Misalnya, melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap non-muslim, perempuan, dan yang lainnya. Akan tetapi, dengan memperhatikan tujuan syariat untuk kemaslahatan manusia, maka dapat dipastikan jika ada kebaikan di dalam pemikiran seseorang, maka itu selaras dengan syariat. Jika membahayakan, maka itu bertentangan dengan syariat. Dalam karya lain, Al-Farabi menjelaskan semua fatwa atau ketetapan hukum fikih jika bertentangan dengan ijma, Al-Quran, dan hadis, beberapa kaidah yang telah disepakati atau qiyas, maka seseorang yang mengikutinya atau disebut dengan muqallid tidak boleh menyampaikan kepada halayak luas, juga tidak boleh menyampaikannya sebagai agama Allah. Syariah Allah tidak bisa diubah dan tidak bisa mengalami perubahan, tetapi pemahaman atasnya atau fikih dapat diubah dan membuka diri terhadap perubahan untuk disediakan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Syariat tidak boleh diubah dan tidak boleh mengalami perubahan. Hal ini dapat diketahui melalui tujuan yang dimiliki syariat itu sendiri. Jika tujuannya murni ibadah, maka praktik dari syariah itu tidak boleh berubah, seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan jika dari syariat bukan ibadah, yakni seperti untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan, maka praktik itu semua dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman demi mencapai menjaga tujuan-tujuannya. Aktivitas manusia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu aktivitas ritual atau al-ibadat, aktivitas yang lahir dari naluri manusia seperti makan dan minum atau disebut dengan al-adat, aktivitas hubungan antar sama manusia atau al-mu'amalat, dan aktivitas yang berkaitan dengan kepemimpinan atau al-siyad-syad. Untuk yang pertama, al-ibadat karena tujuannya sebagai bentuk penghambaan atau disebut ubudiyah.
maka prakteknya tidak boleh diubah. Sedangkan yang lainnya, yaitu al-adat, al-muamalat, dan al-siyasiyat, praktiknya dapat diubah, yakni tidak harus sama seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Sekian penyampaian saya mengenai pengertian fikih dan syariat. Selanjutnya disampaikan oleh absen selanjutnya. Selanjutnya, isu penerapan syariat. Maksud dari istilah syariat yang digunakan sebagai umat Islam dalam gerakan politik yang mengusung penerapan syariat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik atau bernegara. Tidak terlepas dari uraian pengertian syariat di atas, yakni syariat dalam arti fikih atau pemahaman atau hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat di sini dipahami para pengusungnya dengan hudud, yaitu memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri, rajam atau disiksa dengan melempari batu bagi pezina. Diberlakukannya hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, pencideraan atau pemukulan, dan sejumlah pemahaman syariat atau fikih lainnya. Gerakan politik untuk memperjuangkan hal di atas pada dasarnya sah-sah saja, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, banyak negara termasuk negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang HAM, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvenen Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan Konvensi Hak-Hak Anak. Karena alasan ini, beberapa negara muslim yang menetapkan syariat Islam mendapatkan kritikan sebab dianggap melanggar HAM, yaitu membatasi kebebasan beragama, diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim. Yang kedua, syariat atau hukum Islam yang diperjuangkan pada dasarnya bagian dari fikih atau pemahaman tentang agama yang di dalamnya memiliki keberagaman pendapat. Misalnya, seseorang memperjuangkan supaya perempuan wajib memakai hijab di dalam undang-undang negara, yang berarti jika ada yang melanggarnya, berarti ia harus dihukum. Syariat dalam fikih atau pemahaman terhadap hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dibeda-bedakan, dan ini menjadi watak hukum Islam. Tapi jika salah satu pendapat itu diambil dan dijadikan aturan negara yang mengikat, maka keberagaman pendapat atau mazhab di dalam Islam akan hilang. Di sisi lain, para pengusung syariat Islam kerap menggunakan dasar atau ancaman berupa ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan barang siapa tidak menetapkan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka kafir, surat Al-Maidah ayat 44, fasik, surat Al-Maidah ayat 47, zolim, surat Al-Maidah ayat 45. Sebab ayat-ayat ini dipahami secara tekstual, gerakan Islam mengusung penerapan syariat memandang kufur terhadap demokrasi dan semua penyelenggaraannya dituduh kafir. Dalam surat Hadid ayat 25, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami diturunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat di atas menegaskan tujuan Allah mengutus para utusan, menurunkan beberapa kitab suci, tidak lain supaya manusia menegakkan keadilan, mewujudkan keadilan, dan menghilangkan kezaliman, merupakan perintah agama yang jika manusia meninggal dunia karena memperjuangkan, maka ia meninggal dalam keadaan syahid atau baik. Para pakar teori hukum Islam merumuskan maqasid al-syariah berbeda-beda, ada yang membagi menjadi 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya semuanya sepakat bahwa tujuan syariat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tujuan-tujuan itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga agama atau hifz al-din. Syariat Islam diturunkan untuk memelihara agama dengan maksud menjaga hal yang paling dasar, yaitu iman kepada Allah. Dalam Islam, segala aktivitas manusia berkaitan dengan keimanan manusia.
2. Menjaga jiwa atau hifz al-nafs, yaitu memelihara hak hidup manusia secara umum ataupun agama dan sukunya. Menjaga hak hidup meliputi larangan membunuh, menyakiti, dan melakukan tindakan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Perintah untuk berobat, menjaga kesehatan, menolong seseorang yang terancam bahaya, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga pikiran atau hifz al-biyah, yaitu memelihara akal pikiran dan hal-hal yang merusak atau mengganggunya, seperti minuman arak, mengonsumsi narkoba, melarang berpikir, dan hal-hal yang lainnya yang dapat menjadikan akal pikiran rusak dan atau tidak berfungsi. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifz al-nasl, yaitu menjaga hak reproduksi, keselamatan, kesehatan janin, menjaga nasab anak ke ayahnya, harus menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak supaya dapat berkembang dengan baik, menjaga keharmonisasian keluarga, dan lain-lain. Yang kelima, menjaga kehormatan atau nif al-ird, artinya menjaga reputasi seseorang dari berbagai tuduhan negatif atau pencemaran nama baik, dan menjaga kehormatannya sebagai manusia atau yang sekarang dikenal dengan hak asasi manusia atau HAM. Yang keenam, menjaga harta atau nif al-mal, artinya melindungi harta benda dalam pengertiannya yang luas, seperti larangan mencuri, menipu, menimbun barang yang sedang dibutuhkan masyarakat, merampas, atau tindakan yang lainnya. Penjelasan tujuan syariat Islam di atas merupakan pemahaman atas syariat yang dilakukan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, dan disepakati sebagai prinsip-prinsip syariah. Dari tujuan dan prinsip ini, hukum Islam atau fikih dirumuskan. Selanjutnya yaitu isu negara Islam. Negara Islam menurut kelompok ekstrim yaitu negara yang dipimpin oleh satu orang disebut khalifah dan undang-undangnya berdasarkan pada syariat dalam pengertiannya yang sangat tekstual, yakni diterapkannya hudud, qisas, dan lainnya. Batas negara bukan berdasarkan pada teritori wilayah atau suku bangsa atau nation state, melainkan berdasarkan pada kesatuan agama yang disebut dengan Darul al-Islam atau negara Islam. Sedangkan sebutan untuk wilayah yang tidak tunduk terhadap hukum Islam di bawah naungan al-Khalifah atau disebut al-Kufr atau negara kafir. Umat Islam pada masa Nabi Muhammad dan al-Khulafa al-Rasyidun memandang kekuasaan Islam bukan dalam pengertian sesuatu yang berpindah-pindah, yakni kelompok tertentu berkuasa lalu berpindah ke kelompok lain, dan seterusnya. Akan tetapi, kekuasaan Islam adalah perkumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah dan utusannya, serta menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangannya. Sistem pemerintahan apapun bagi Islam yang terpenting dapat menciptakan kemaslahan bersama, serta menolak segala kerusakan dan bahaya. Khalifah atau sistem pemerintahan yang dikendalikan satu orang yang memiliki kebijakan penuh tanpa melibatkan umat atau masyarakat justru ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai hadis yang diinformasikan, Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan gelar sebagai raja atau al-malik. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengecam orang yang menggunakan nama itu. Dalam Islam, raja yang memiliki kekuasaan penuh hanya Allah atau Tuhan. Pemerintahan Islam dalam pengertian menciptakan kehidupan bersama di dalam masyarakat yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada asas musyawarah yang melibatkan semua masyarakat dengan beragam suku dan agama. Selain musyawarah, sistem pemerintahan yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW yaitu memberikan tanggung jawab secara merata. Dalam literatur politik Islam klasik dijelaskan tentang teori kekuasaan diistilahkan dengan negara Islam atau Dar al-Islam dan negara perang atau Dar al-Harb. Negara Islam adalah nama tempat yang berada di dalam kekuasaan umat Islam. Indikatornya yaitu umat Islam merasa aman bertempat tinggal di dalamnya. Sedangkan negara perang yaitu wilayah kekuasaannya berada di tangan orang kafir dan tidak ada jaminan aman bagi penduduk muslim. Konsep negara Islam atau Dar al-Islam oleh sebagian orang kerap disalahpahami dengan memberikan makna tunggal, yaitu negara yang dipimpin umat Islam dan menerapkan semua hukum Islam. Sedangkan negara yang tidak menerapkan hukum Islam, meskipun dipimpin oleh orang Islam, disebut negara perang atau Dar al-Harb, atau negara kafir. Biasa disebut Dar al-Kufr.
Kesalahpahaman ini yang menyebabkan tindakan-tindakan ekstrim di dalam beragama. Konsep negara Islam dan negara kafir dalam kajian fikih juga memunculkan istilah yang sebagian orang disalahpahami sebagai diskriminasi terhadap non-Muslim. Kendati non-Muslim yang hidup damai di dalam kekuasaan Islam memiliki sebutan tersendiri, yakni zimmi. Namun hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sama persis dengan seorang Muslim. Karenanya, sebagai produk ijtihad di dalam fikih harus diganti dengan konsep lain yang lebih relevan, yaitu muwatin atau warga negara yang menunjukkan arti bahwa Muslim maupun non-Muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam suatu negara. Yang kesimpulan siapa? Yang kesimpulan. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya dari pembahasannya di isu kelompok ekstrim menemukannya kebijakan pada kondisi nyata di lapangan. Pasalnya syariat dalam arti semua hukum yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah berupa teks yang jumlahnya terbatas tidak terbatas. Memaksa menerapkan teks yang berjumlah terbatas di lintas yang dan terus mengalami perubahan menggunakan berbagai ilmu bantu, maka akan menghasilkan tes yang melesat dari tradisi keislaman itu sendiri. Karenanya, satu-satunya jalan untuk memahami hukum syariat yaitu ditafsirkan dengan tetap yang berupa kemaslahatan dan menolak bahaya atau kerusakan. Hasil penafsiran ini dinamakan dengan fikih atau hukum Islam. Fikih sebagai produk pemikiran memiliki beragam pendapat di dalamnya dan terus mengalami perubahan di sepanjang masa. Perubahan fikih bagian dari upaya para ulama menerapkan syariat agar tetap relevan di sepanjang masa dan di mana saja. Pada akhirnya, apa yang disebut dengan syar'i dan islami pada dasarnya bukan tertuju pada bungkus, melainkan isi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.